Ingin naturalisasi striker Bayern Munchen, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathans. Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diutarakan oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Sejak pernyataan Shin Tae-yong itu, beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ole Roemeny. Namun hingga kini proses naturalisasi Ole Roemeny urung menemui kejelasan. Apalagi setelah Erick Thohir menyebut dirinya tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Karenanya PSSI pun bisa mencari opsi penyerang keturunan lainnya di Eropa. Salah satunya adalah penyerang Bayern Munchen, David Jonathans. Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia. Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja. Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia, yakni Luxembourg. Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia. Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak U15 hingga U21. Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu. Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi timnas Indonesia. Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup, meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg. Sekadar tambahan, David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda. Pada tahun 2020 lalu, ia dipinang oleh Bayern Munich U17. Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman. David Jonathans sudah tampil reguler bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist. Kata Ketum PSSI Erick Thohir soal nasib Maarten Paes di timnas Indonesia. Maarten Paes sudah resmi menjadi WNI pada awal Mei 2024. Namun hingga saat ini dia belum juga kunjung memperkuat timnas Indonesia. Usut punya usut, Maarten Paes terkendali peralihan asosiasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Statusnya masih belum tuntas karena terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sebelum menjadi WNI, Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda level usia. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro 2022. Terkait hal itu, Erick Thohir menganggap Maarten Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun pandemi membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 diundur. Oleh karena itu, Erick menyatakan pihaknya berencana membawa kasus Maarten Paes ke pengadilan arbitrase olahraga untuk mengajukan banding terkait statuta FIFA yang mengganjal itu. PSSI sampaikan kabar terbaru soal Maarten Paes, supporter timnas Indonesia akhirnya bisa bernapas lega. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa penyebab Maarten Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Menurut Arya Sinulinga, alasan Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Namun Arya Sinulinga menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB.
Dia mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan arbitrase olahraga mewujudkan keinginan Maarten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI. Dengan demikian, Paes bisa mengajukan permasalahan ini ke CAS. Dia juga meminta doanya agar proses CAS bisa berjalan dengan lancar dan Maarten Paes segera memperkuat timnas Indonesia. Bukan hanya rumit, terkuak biaya sidang Maarten Paes di CAS bisa tembus 32 miliar. PSSI sedang mengusahakan agar Maarten Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur CAS. Hal ini karena Maarten Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke CAS agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Belum lama ini pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang di CAS ini sangat mahal, menembus 32 miliar. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi. Maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Maarten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda. CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan, tidak ada agenda Maarten Paes, kapan bisa bela timnas Indonesia? Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki.